Bara perlawanan Prancis tidak boleh dan tidak akan padam. Pidato ini disiarkan oleh Jenderal Charles de Gaulle setelah ia melarikan diri ke London akibat serbuan Jerman terhadap seluruh wilayah Prancis di tahun 1940. Dalam pidatonya, de Gaulle berusaha mempertahankan semangat rakyatnya untuk terus melawan Jerman. Namun frase pidatonya yang paling terkenal ialah, Prancis mungkin telah kalah dalam pertempuran, namun Prancis belum kalah perang. Pidato itu justru tampaknya tidak pernah benar-benar disiarkan. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. De Gaulle lari ke Inggris setelah kepala pemerintahan Prancis Marskal Pétain menyatakan menyerah kepada Jerman pada tanggal 22 Juni. Jerman sepenuhnya menguasai wilayah utara Prancis, dan membiarkan Pétain memimpin pemerintahan Vichy yang cenderung simpatik kepada Jerman di wilayah selatan Prancis sampai tahun 1942. Selama 3 tahun berikutnya, de Gaulle menjadi simbol perlawanan Prancis yang kembang-kempis mempertahankan diri. De Gaulle sendiri terus berusaha membujuk Inggris, Amerika, dan kelompok-kelompok perlawanan di Prancis agar mau menerimanya sebagai pimpinan gerakan pembebasan Prancis. Lahir pada tahun 1890 di lingkungan keluarga yang patriotik dan ketat menjalankan ajaran Katolik, de Gaulle mulai menempuh pendidikan militer di tahun 1910. Ia bertugas sebagai letnan selama Perang Dunia Pertama. Selama perang, ia terluka beberapa kali dan pernah pula ditawan musuh di Verdun. Setelah perang, ia bertugas di Polandia sebagai mayor dalam perang melawan Uni Soviet, serta membantu gerakan perlawanan di sana selama masa pendudukan Jerman. Setelah itu, ia belajar dan mengajar di sekolah militer. De Gaulle kehilangan popularitasnya di kalangan mapan setelah menerbitkan bukunya dengan judul The Army of Future pada tahun 1934. Dalam bukunya, ia menegaskan bahwa mekanisasi infanteri dan penggunaan tank secara luas menjadi kunci kekuatan tentara di masa depan. Dan tragisnya, memang itulah taktik utama yang digunakan Jerman guna menaklukkan Prancis di tahun 1940. Pada tahun 1944, de Gaulle diakui sebagai pucuk pimpinan gerakan perlawanan Prancis di luar negeri. Pada tanggal 26 Agustus 1944, de Gaulle memasuki Paris yang telah dibebaskan oleh pasukan sekutu layaknya pemenang perang. Selama tahun 1944 hingga 1946, ia membantu sekutu mengalahkan Nazi dan menyusun konstitusi untuk Republik keempat. Ketika Prancis mengalami krisis akibat perang di Aljazair di tahun 1958, de Gaulle diminta membentuk pemerintahan, dan ia kemudian terpilih sebagai Presiden pertama Republik kelima. Meskipun mutlak bergantung kepada bantuan Inggris dan Amerika selama dan sesudah perang, ia justru selalu berusaha tampak tidak terlalu bergantung kepada Inggris maupun Amerika. Setelah dihadapkan pada mosi tidak percaya rakyatnya sendiri dalam sebuah referendum, de Gaulle mengundurkan diri pada tahun 1969 dan wafat di tahun berikutnya. Kutipan pidato ini merupakan bukti perjuangan Charles de Gaulle sebagai Presiden pertama Republik kelima Prancis. Haruskah kita melupakan semua harapan? Apakah kita sudah kalah total? Tidak. Dengan menyadari sepenuhnya kenyataan yang ada, saya memohon Anda sekalian untuk percaya kepada saya ketika saya katakan bahwa dasar keteguhan Prancis belum hilang. Hal-hal yang membuat kita kalah mungkin suatu waktu nanti akan membuat kita jaya. Demikianlah perjalanan dan kisah Charles de Gaulle, seorang yang diakui sebagai pucuk pimpinan gerakan perlawanan Prancis di luar negeri dan membantu sekutu mengalahkan Nazi. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.